Baiklah, kali ini kita lanjutan dari part ketiga dari analisis data kemarin. Ini sekarang kita pakai uji chi-square. Nah, uji ini itu bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Dan jenis data yang digunakan dalam uji chi-square itu berbentuk data kategori atau data frekuensi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke tutorial, kita harus sudah menyiapkan data sampel. Di sini saya sudah menyiapkan data sampel, ya ini jenis kelamin dan untuk apakah berhubungan dengan kedisiplinan. Nanti kita akan tahu hasilnya. Langsung masuk ke aplikasinya. Kita di bagian variable view, di name yang pertama kita ketik JK. JK itu singkatan dari jenis kelamin. Lalu di bagian labelnya, yakni kita tulis jenis kelamin, dan kita di bagian values itu kita ketik. Nah, ini tuh pengkodean, jadi saya sudah kasih kode. Kalau untuk kode 1 itu untuk laki-laki, oke, klik. Untuk kode 2 itu saya berikan untuk perempuan. Oke, langsung kita klik. Oke. Langsung ke name table yang kedua. Itu kan kita ingin menguji disiplin. Nah, di bagian labelnya sama, kita ketik disiplin juga. Nah, setelah itu di bagian values-nya saya beri kode 1 untuk tinggi. Oke, langsung kita klik add. Setelah itu kode 2 itu untuk sedang. Nanti itu akan muncul ya di bagian bawahnya itu. Lalu kode 3 itu untuk rendah. Oke, langsung add, klik oke. Nah, sudah, semua datanya sudah siap. Sudah, kita langsung masuk ke data view. Nah, sudah terlihat kan ada JK dan juga disiplin. Langsung kita masuk ke Excel lagi, kita copy seluruh kode jenis kelaminnya. Kita blok dulu sebelumnya, kita blok, kemudian kita copy. Ini sampelnya, ini ada masih sama ya, 30. Kita klik copy, langsung masuk ke aplikasi, kita taruh di bagian kolom pertama jenis kelamin, kita klik paste. Nah, begitu juga dengan disiplin, kita ambil dulu kodenya di Excel. Nah, kita blok dulu. Setelah itu kita klik copy, langsung kita taruh ke label disiplin. Nah, diklik paste, nanti akan seperti ini. Oke, kita masuk ke descriptive statistik yang bagian bagi itu jenis kelaminnya kita taruh di yang paling bawah kolom, dan disiplinnya kita taruh di row. Langsung kita klik statistik tentang chi-square, oke, dan ini juga oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Output ini itu akan digunakan untuk menganalisis, atau lebih tepatnya kita analisis output ini. Langsung ke data yang paling bawah sendiri, yakni chi-square test. Itu sudah ada hasilnya. Mari kita analisis atau kita ambil keputusannya. Jadi sebelum pengambilan keputusan uji chi-square
itu kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama, jika nilai ASYMP-nya sig-nya itu kurang dari 0,5, maksudnya 0,05, maka dikatakan itu terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Sebaliknya, jika nilai ASYMP-nya itu sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka bisa dinyatakan bahwasanya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Nah, langsung kita analisis ya. Sudah terlihat di bagian bawah sendiri di chi-square t-test itu ada nilai ASYMP-nya sig-nya yang bagian pojok sendiri, yang bagian atas. Nah, kan terlihat nilai ASYMP-nya itu sebesar 0,113. Nah, karena nilai ASYMP-nya itu 0,113, yang dimana nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat kedisiplinan. Nah, hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang itu tidak mempunyai korelasi dengan tingkat kedisiplinan yang dimilikinya. Seperti itu. Nah, yang dilarang ini bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam uji chi-square.